Kalau tadi yang kita sama-sama dengar pembacaan putusannya, ternyata pada prinsipnya hakim anak pada Pengadilan Tinggi DKI yang menangani dan menghandle perkara pidana atas nama anak yang berhadapan dengan hukum dengan inisial AGH, itu hakim berpendapat sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 April tahun 2023 yang lalu. Kenapa sama? Menurutnya sudah cukup memenuhi rasa keadilan dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat, dianggap sudah sesuai dengan pendapatnya hakim yang bersangkutan di tingkat banding. Kemudian mengenai memori banding dari baik penuntut umum maupun kuasa hukum dari anak yang berhadapan dengan hukum dalam inisial AGH, pada dasarnya tidak sependapat hakim yang bersangkutan atau hakim tingkat bandingnya, karena kita tahu di dalam memori banding itu isinya adalah alasan-alasan baik dari pihak penuntut umum maupun pihak terdakwa, dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum. Itu kenapa mereka banding semua dituangkan dalam memori bandingnya, yaitu kalau penuntut umum biasanya dalam hal ini berpendapat itu tidak memenuhi rasa keadilan, kurang berat pidananya, sedangkan sebaliknya yang di pihak yang satu baik dari khususnya dari penasihat hukum terdakwa dengan inisial AGH berpendapat hukuman itu terlalu berat dan tidak sependapat dengan sebagainya. Itu menurut menurut hakim banding sudah tepat dan tidak sependapat. Oleh karena itu dikesampingkan memori banding tersebut. Pada akhirnya sampailah pada kesimpulan akhir yang sama-sama kita dengar dalam amarnya, bahwa banding dari penuntut umum maupun dari terdakwa dengan inisial AGH melalui kuasanya, keduanya diterima. Dalam arti secara formal sudah memenuhi syarat, baik tenggang waktu maupun segala apa yang dilakukan secara formal sudah memenuhi syarat. Oleh karena itu diterima bandingnya. Nah, tetapi secara substansial hakim yang bersangkutan telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalaupun ada kata-katanya, misalnya dikurangkan penahanannya, itu memang kewajiban hakim kalau sudah diputuskan untuk menjatuhkan pidana penjara atau dan lain-lain yang sifatnya mengurangi kebebasan atau kemerdekaan yang bersangkutan, maka harus dikurangkan kepada masa penahanan yang sudah dijalani selama ini. Jadi masa penahanannya itu yang dikurangkan, bukan berarti pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan, terutama pengadilan negeri itu menjadi dikurangi, bukan. Itu penjelasannya. Sampailah pada semua sudah dipelajari memori bandingnya, bahkan kalau nggak salah saya salah dengar juga dari siapa tadi Amikus Curiae dari juga sudah dipertimbangkan oleh hakim anak yang bersangkutan di tingkat banding nomor 1. Saya kira itu. Ada yang mungkin mau ditanyakan lagi, siapa tahu kurang tegas.